Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wow, luar biasa, senang sekali bisa datang di rumah Tuhan bersama keluarga besar Happy Family Center. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Coba katakan dulu kanan kirinya, setia terus bersama Kristus. Ada hal-hal yang perlu dirubah dalam kehidupan ini supaya kita ini menjadi sama terus seperti Kristus. Tahun berganti tahun tidak berarti harinya ganti. Itu semua hanya tanggalnya saja yang ganti, betul? Harinya tetap sama, jamnya tetap sama. Mungkin peristiwa di lingkungan Bapak Ibu tetap sama, ya, semuanya sama. Nah, saya di awal bulan datang Bapak Ibu dari Sydney, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, kesempatan yang luar biasa, dan di sana benar-benar mengalami yang namanya how we walk with Jesus. Bagaimana kita nih berjalan bersama Kristus di tengah kita nggak tahu apa-apa. Waktu di sana saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa perantau, ya ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada dari Thailand, dari Nepal. Nah saya tanya kepada mereka ngapain sih ke sini? Oh iya, mereka menjawab, oh ya aku kepingin hidupku lebih sukses dari hidup di negaraku. Yang lain berkata, oh iya aku kepingin punya uang lebih banyak. Loh kenapa emangnya kalau uang lebih banyak? Ya aku bisa kirim ke keluargaku yang ada di negara asalku. Ada orang lagi yang berkata, oh iya karena aku di sini bisa jauh lebih enak daripada negaraku yang berada. Nah semua itu tentang sukses, sukses dan sukses. Mereka pun sampai rela berkorban Bapak Ibu tentang kesehatannya mereka demi sukses. Karena di sana namanya filosofi time is money itu benar-benar harus dilakukan. Semakin banyak mereka bekerja, semakin banyak jumlah pekerjaan yang mereka lakukan, itu semakin banyak apanya Bapak Ibu? Apanya? Uangnya. Loh, Bapak Ibu, kita ini jangan naif loh ya, jangan munafik. Hidup itu perlu? Oh, yang banter cuman sedikit, berarti yang lain nggak perlu ini ya. Nggak apa-apa, kalau nggak perlu nanti bisa ditransfer ke Happy Family Center ya. Loh, hidup itu perlu uang. Bapak Ibu datang ke sini pakai uang nggak? Enggak ya? Pakai motor ya. Motornya ngisinya bensin, benar, jangan diisi uang loh ya, nggak bisa jalan nanti. Bensinnya dibeli pakai uang. Semua itu tentang uang. Jadi kita jangan naif terus, oh iya, kita ini hanya doa aja. Loh, no. Semua tentang uang. Kesuksesan itu butuh pengorbanan. Mereka sampai rela, Bapak Ibu, sakit tangannya karena apa? Mereka harus mengejar time is money itu. Sampai ada yang sakit, tidak bisa ngangkat tangan kirinya. Ada yang sampai dengkulnya bengkak, ada yang sampai ankle-nya bengkak. Gunanya apa? Supaya sukses. Dia mengorbankan kesehatannya mereka. Bahkan bos dari istri saya di sana, orang Korea, kalau ngasih job itu luar biasa. Kadang di dini hari kita jam 3 harus bangun, jam 4 sudah siap-siap naik bus di bus station tentunya ya, bukan di airport ya kalau bus itu ya. Nah itu harus berangkat. Bahkan kalau ditambah lagi dia bilang, bos itu bilang, you sleep 2 hours, wake up earlier. Wah, suruh tidur 2 jam Bapak Ibu, kerjanya bisa lebih dari 12 jam, ya tepar Bapak Ibu. Tapi gak bisa seperti itu pengorbanan yang mereka lakukan, gunanya untuk apa? Menjadi sukses. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kondisi kehidupan saya dan saudara? Ya. Apa yang harus kita korbankan untuk menjadi sukses? Apakah kita berani mengorbankan teman kita? Oh kalau di sana banyak Bapak Ibu, mengorbankan teman banyak. Di depan gini kita bisa baik-baikan, tapi begitu kita masuk di lingkungan kerja, oh lain. Teman, ya teman, kerja ya kerja. Kalau perlu, kita lebih unggul. Kenapa tidak? Kita harus bisa mengorbankan teman, harus mengorbankan kesehatan. Itu Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau tahu ya prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Karena sukses itu perlu pengorbanan. Bagaimana sih firman Tuhan? Yuk kita dengarkan ya pesan firman Tuhan hari ini. Sukses sesuai kehendak Tuhan. Apa Bapak Ibu judulnya? Sukses sesuai
kehendak Tuhan. Kalau tadi kita baca, kita tahu ceritanya sukses menurut dunia, itu hanya uang. Ayo, kita lihat di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu masih ada yang bawa Alkitab? Atau sudah enggak? Tahun baru? Ada? Enggak ada? Lo dapat voucher menginap gratis. Lo iya beneran. Di lantai 10 satu malam. Bapak Ibu, Alkitab ini kalau saya sarankan Bapak Ibu harus punya tetap ya, yang manualnya ini ya. Karena apa? Ini nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Tapi kalau Bapak Ibu mengutamakan yang digital, begitu Bapak Ibu dirubah satu pasal, Bapak Ibu nggak akan bisa mengerti. Karena itu sudah mes. Sudah Bapak Ibu nggak akan bisa tahu ini berubah enggak. Saya pun bawa ini Bapak Ibu, ini masuk di cabin luggage, kemana-mana bawa. Karena apa? Karena di saya harus saya baca. Ya kalau selalu sinyalnya ada, kalau sinyalnya enggak ada, pakai handphone, bacanya pakai apa? Terus saudara mengatakan, ya Tuhan sorry ya, sinyalnya handphoneku enggak ada. Oh enggak pakai alasan, ada Alkitab yang bisa dibaca, ini enggak perlu sinyal Bapak Ibu. Free, kemana-mana nyambung, amin. Loh harusnya itu firman Tuhan gitu. Ayo kita baca ya, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, suksesan kita itu perlu berkorban. Apa pengorbanan yang pertama? Pengorbanan yang pertama adalah kita perlu mengubah cara pandang kita tentang kesuksesan. Saudara, kalau tadi saudara baca di saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, ayatnya mungkin bisa ditampilkan, itu successful, ya, dan sehat-sehat, itu stay strong. Jadi ada dua kata itu dan, bukan atau. Artinya saudara harus bisa sukses dan stay strong. Dalam apa? Segala sesuatu. Bapak Ibu, seringkali pandangan dunia tentang sukses adalah ketika saudara bisa mendapatkan uang banyak. Betul? Ketika saudara bisa mendapatkan mobil yang baru. Ketika saudara bisa beli sepatu yang baru. Sama, ketika saya berhadapan dengan para pekerja profesional di sana, mereka pemikirannya seperti itu. 2 bulan sekali, mereka bisa ganti sepatu. Nggak nanggung-nanggung Bapak Ibu. Sepatu yang harganya jut-jut dulu. Tahu tuh jut-jut Bapak Ibu? 2 juta, 3 juta, 5 juta. Itu mereka bisa achieve isi. Sangat bisa di-achieve. Bukan itu aja. Handphone, harganya kurang lebih sama. Di sana sama di sini. Mereka bisa ganti paling enggak 4 bulan sekali bisa ganti seri yang terbaru. Dan itu yang gambarnya buah krowak itu loh Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu ya buah krowak ya. Nah saya kan enggak punya yang buah krowak. Jadi kalau kumpul-kumpul sama teman-teman mereka ngeluarinnya buah krowak semua. Saya ngeluarinnya mereknya, kalau mereka tanya, opo iki? Nah itu mereknya. Bingung saya. Justru yang mahal yang mana? Yang langka. Ya toh, bukan yang buah krowak. Karena Bapak Ibu bawa yang merek buah krowak di sana, enggak ada gengsinya. Ya kan? Bawa aja yang orang bertanya, opo iki? Nah itu. Itu clue ya, karena saya enggak di-endorse. Nanti kalau di-endorse, baru kita cerita. Nah Bapak Ibu, lihat. Sukses itu tidak diartikan dalam jumlah uang yang banyak atau kemewahan. Sukses itu dalam segala hal. Sukses seutuhnya. Tidak semua tokoh Alkitab, tidak semua ya orang-orang yang hebat di Alkitab itu kaya raya, banyak uangnya. Kita tahu beberapa crazy rich Alkitab, siapa aja Bapak Ibu? Ayub, terus Salomo, terus Ishak, ya kan? Itu crazy rich-nya. Ada Nabal. Nah, tetapi bagaimana dengan yang lain? Elia, Elisa, kelaparan loh. Janda Sarfat, kelaparan. Bahkan terbatas sekali. Saudara, 3 Yohanes ini latar belakangnya
Yohanes sebagai rasul, dia memberikan surat ini kepada Gayus. Kondisi saat itu kondisi yang tidak baik. Perekonomian yang amburadul, banyak perpecahan di antara jemaat, banyak perpecahan di antara keluarga. Dan mereka memiliki pedomannya masing-masing, mana yang benar, mana yang salah. Jadi ketika Yohanes mengerti hal itu, wah ini kasihan Gayus. Jangan sampai paradigma atau cara pandang Gayus tentang kesuksesan, tentang segala sesuatu yang hebat itu berubah menurut orang-orang. Nah zaman itu, zaman kekristenan di abad pertama itu sulit. Karena apa? Walaupun saudara benar, tetapi kalau massa atau mayoritas mengatakan saudara itu salah, saudara apa salah? Jadi saudara misalkan nih, jujur nih ya, jujur, nggak mau korupsi. Kemudian teman-teman saudara yang korupsi semua mengatakan, wah ini salah ini, dia korupsi. Oh, saudara walaupun masuk pengadilan pun akan dikatakan salah. Pengadilan kalah dengan jumlah massa. Pertanyaannya buat saudara dan saya, bukankah situasi itu mirip dengan kita sekarang ya? Kadangkala kita kalah dengan mayoritas arus. Betul? Orang berkata, "Alah enggak apa-apa, korupsi kecil-kecil. Yang penting enggak nemen-nemen." Ya toh? Dibangun no jalan korupsi ini dan sebagainya. Nah, itu pandangan dunia. Nah, Yohanes tidak ingin Gayus itu terkontaminasi dengan lingkungan yang seperti itu. Bahkan pada saat itu, kalau saudara ya ditentang dengan mayoritas, itu perekonomian saudara itu bisa kena ban atau kena embargo. Jadi orang tidak akan pernah mau punya transaksi bisnis dengan saudara. Itu mengerikan sekali. Orang bisa sakit gara-gara tidak punya uang, betul? Betul? Betul. Yohanes tidak ingin Gayus seperti itu. Yohanes ingin Gayus tahu bahwa kesuksesan itu bukan mengenai uang. Kesuksesan itu seutuhnya. Ya, punya teman yang baik, sukses dalam hal keluarga, utuh. Bukan uang, terus uang gitu. Bapak Ibu kalau memandang kesuksesan itu dari uang, Bapak Ibu stres. Uang itu enggak ada batasnya. Saya di sana kalau mau mencapai satu hari 200 atau 300 dolar satu hari, itu mudah sekali. Tapi ketika kita berpikir, aku harus mencapai situ terus, stres Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti stres. Kita masih punya kesehatan yang harus dijaga. Masih punya hubungan baik sama teman yang harus dijaga. Masih punya hubungan baik sama istri yang harus dijaga. Masih punya hubungan rohani sama Tuhan yang harus dijaga. Kalau kita mau kejar terus itu Bapak Ibu, waduh, tidak ada habisnya. Anda bisa dapat uang, tapi Anda kehilangan teman. Anda kehilangan saudara. Anda kehilangan istri, Anda kehilangan semuanya. Yohanes tidak mau Gayus mengalami seperti itu. Kesuksesan itu adalah keberhasilan dalam menjalani proses kehidupan sampai mencapai keselamatan kekal. Itu sukses. Contoh mudahnya begini Bapak Ibu. Sukses itu bukan sebuah tahapan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan. Dulu awal-awal Bapak Ibu bisa menulis huruf A, seneng toh? Huruf A, seneng itu. Karena apa? Proses menulis huruf A itu sulit. Betul? Apalagi huruf B kecil dengan D kecil. Itu bisa kebalik-balik Bapak Ibu ya. Kalau saya ngajarin anak saya kadang sampai jengkel. B kecil dengan D kecil, itu bisa kebalik. Budi jadi Dubi. Nah itu bisa kebalik. Karena apa? Cuman beda perut loh. Perutnya kalau B di depan, kalau D di belakang. Betul enggak? Yang B di depan, yang D di belakang, atau yang D di depan, B di belakang. Nah, itu tergantung cara pandangnya Bapak Ibu. Kebalik-kebalik. Tetapi begitu bisa menulis, saudara merasa apa? Wah, aku berhasil. Benar? Aku sukses menulis B. Betul? Apakah itu dikatakan kesuksesan? Tidak. Kesuksesan itu tidak hanya sampai di situ.
Ketika saudara berhasil melakukan sesuatu, kemudian sudah biasa, itu sudah nggak sukses. Ada harus melangkah ke tahap selanjutnya. Masa mau seumur hidup bisa nulisnya cuman budi? Nggak mau toh? Nanti apa kata dunia kan gitu kan? Akhirnya kita belajarlah menulis kalimat. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke pasar, itu bohong. Ya, bapak-bapak jarang pergi ke pasar. Ya, jarang, ibu-ibu yang sering. Tapi enggak tahu kalau di sini bapak-bapaknya suka pergi ke pasar ya. Nah, Bapak Ibu, sukses itu adalah keberhasilan dalam menjalani proses kehidupan sampai mencapai keselamatan kekal. Makanya tadi dikatakan dan stay strong. Stay strong, kalau Bapak Ibu uangnya banyak, semuanya berjalan dengan baik, nggak ada kendala, Bapak Ibu bisa stay strong? Nggak bisa, ya sudah gitu-gitu aja, merasa aman. Tetapi kalau Alkitab mengatakan stay strong, itu berarti ada sebuah pergumulan yang harus Bapak Ibu lalui. Tapi harus stay strong, be successful and stay strong. Itu jangan dipisahkan. Konsep itu jangan dipisahkan hanya be successful-nya aja. Ketika bisnis saudara jatuh, perekonomian ambruk, saudara akan kehilangan yang namanya stay strong. Karena apa? Itu memang konsepnya dunia yang harus saudara terima. Harus successful, uangnya banyak. Ya, kalau bisa mobilnya tiap tahun ganti. Gak seperti itu. Tapi ada namanya stay strong. Setiap pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, ingat firman Tuhan mengatakan apa? Stay strong. Bapak Ibu mampu jalani kehidupan, proses kehidupan, itu sudah orang yang sukses. Karena banyak orang di sana tidak bisa sukses menjalani proses kehidupan. Berapa banyak mereka yang bunuh diri karena sulit menjalani proses. Aku tidak kuat Tuhan, aku tak mengakhiri aja hidupku. Loh, itu bukan orang yang sukses, gagal. Sudah gagal mencapai prosesnya, gagal juga mencapai keselamatan kekal. Sedangkan firman Tuhan mengatakan apa? Harus be successful dan stay strong. Dua-dua itu harus jadi satu. Jadi pagi hari ini ayo, jangan kita punya paradigma cara pandang itu tentang uang terus. Ada yang harus dijaga. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bapak Ibu sudah membiasakan anak-anak untuk baca Alkitab? Bapak Ibu sudah membiasakan anak-anak untuk ke gereja? Bapak Ibu sudah membiasakan mereka untuk pelayanan? Itu jadi PR buat kita semua. Yang kedua, pengorbanan apa yang harus kita lakukan agar sukses kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah berkorban untuk mengutamakan kebenaran kerajaan Allah. Kalau tadi kita harus berkorban untuk mengubah cara pandang kita terhadap sukses, yang kedua adalah berkorban untuk mengutamakan kebenaran kerajaan Allah. Kita kembali ke 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, ya, baik-baik tadi be successful dan sehat-sehat saja, stay strong dalam segala sesuatu sama, lihat, seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ada sebuah panutan, ada sesuatu yang harus didahulukan supaya saudara ini sukses. Contoh mudahnya seperti ini, kalau kata-kata sama seperti ya. Bapak Ibu kalau lihat Regan, ini anak saya yang pertama, wajahnya sama seperti saya. Betul ya? Artinya papanya harus ada duluan, baru anaknya. Sama seperti. Nah itu artinya. Ayat tadi mengatakan, semoga engkau successful, stay strong, seperti jiwamu baik-baik saja. Satu fokus pada kebenaran kerajaan Allah, itu yang dimau Tuhan. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita sudah mendapatkan janji keselamatan kekal, maka saudara harusnya bisa mengalami yang namanya successful dan stay strong. Yohanes itu melihat Gayus luar biasa.
Di tengah-tengah perdebatan yang terjadi, polemik yang terjadi, Bapak Ibu, Gayus itu imannya kuat, stay strong. Maka itu Yohanes mengatakan, karena jiwamu baik, kalau saya balik kalimatnya, maka kehidupanmu pasti baik-baik saja. Jadi jangan dibalik, Tuhan aku mau beriman kepadamu kalau aku diberkati. Aku mau beriman kepadamu kalau aku disembuhkan. Loh itu keliru, itu filsafat dunia. Konsep Tuhan tidak seperti itu. Engkau harus beriman dulu, baru apa Bapak Ibu? Ada berkat, ada kesembuhan. Itu pun kalau seizin Tuhan. Jangan mendikte Tuhan, loh Tuhan aku sudah percaya kok, aku sudah punya iman. Mana kesembuhan? Loh itu artinya Bapak Ibu mengharapkan kesembuhan dulu, baru Bapak Ibu beriman. Loh kita tuh sering salah logika Bapak Ibu, sering salah kaprah. Padahal Yesus maunya apa? Kamu percaya aja, jalan bersama aku. Bapak Ibu, istri saya ke Sydney itu pertama kali loh dalam sejarah hidupnya. Wis, rasanya ya apa gitu ya. Pertama kali enggak punya teman, enggak punya saudara. Pertama kali mendarat di sana saya cuma berkata gini sebelum berangkat. Kamu doa karena begitu kamu mendarat, Argo itu sudah jalan. Argo itu apa Bapak Ibu? Pengeluaran itu sudah jalan semua. Ya, saudara harus beli SIM, saudara harus naik bus, naik train, belum lagi saudara harus makan, belum lagi kosnya, tempat tinggal. Loh itu semua biaya. Saya cuma berkata, kalau Tuhan izinkan, kamu berangkat, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara, kamu percaya deh, Tuhan pasti pelihara. Sampai di sana, satu hari, udah mulai bayar nih, wah keluar 200, keluar 300, cokot-cokot enggak Bapak Ibu? Cokot-cokot, bagi saya cokot-cokot, bagi saya cokot-cokot. Waduh 300, ini jebol ini, boncos ini, enggak karu-karuan ini. Sebulan boncos ini, doa. Tuhan sudah izinkan, cepat doa, tetap doa pegang. Ada fokus kebenaran kerajaan Allah, fokus. Hari ketiga, ada orang telepon. Kamu baru datang ya? Mau enggak? Ada pekerjaan ini. Terus istri saya malamnya telepon saya. Kok ditawari? Oke. Kalau ditawari, kalau memang jalan Tuhan, ini akan lancar. Akan kamu dapatkan. Tapi cek dulu ya. Bapak Ibu, iman kita itu bukan iman yang buta loh. Bukan iman yang asal, wis pokoknya jalan. Pokoknya wani tok gitu ya. Bondo wani gitu. Wani. Wah, enggak boleh Bapak Ibu. Iman kita itu bukan iman yang buta. Kita melihat dengan iman. Bukan kita buta-butaan, pokoknya iman, enggak. Kita harus bisa melihat dengan iman. Kita doa, terus istri saya berkata, oke kok, aman ini kelihatannya. Ya udah, jangan aman kelihatannya, jalan. Hari keempat, dia ditelepon lagi untuk masuk, dan sampai sekarang Bapak Ibu, kerjaan itu enggak ada hentinya. Kalau enggak karena kemurahan Tuhan, boncos Bapak Ibu. Fokus kebenaran firman Tuhan dulu. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita di sana ada sedikit konflik antara Dewi ya dengan supervisornya. Konflik. Suka teriak-teriak lah, suka menyindir lah gitu ya. Nah, istri saya itu enggak suka dengan lingkungan seperti itu, ada trauma tersendiri. Dia telepon saya sebelum saya berangkat, aku tak pindah kerja. Loh, tunggu. Enggak boleh gegabah. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kamu sudah bisa survive sampai saat itu, jangan langsung kamu tinggal gara-gara apa? Gara-gara emosi. Enggak cocok, ya toh? Lu berarti kan saudara apa? Perintah Tuhan. Tuhan salah ini Tuhan, enggak cocok. Bukan ini. Lu Tuhan yang ngasih kok. Kok saudara mau seenaknya sendiri buang-buang? Stay strong. Lihat, stay strong. Saya cuma katakan stay strong, doa. Stay strong. Singkat cerita saya berangkat ke sana, ngobrol-ngobrol sama istri, tetap oke, aduh enggak enak, gini. Stay strong, doa.
kita punya kebenaran firman Tuhan. Baca. Bapak Ibu masih baca HBC? Masih? Itu harus dilakukan, itu makanan. Baca. Saya di sana enggak pernah absen Bapak Ibu ya. Di sini ada mungkin yang Bapak Ibu satu grup di HBC, saya enggak pernah absen. Tetap baca. Saya ingatkan istri saya, baca. Mungkin kadang terlambat, enggak apa-apa. Baca. Akhirnya mentok Bapak Ibu, enggak kuat. Mental enggak kuat. Karena tekanan begitu besar, mental enggak kuat. Ya udahlah, gini aja. Kita retreat sebentar, tapi ingat ya, kita di sini tuh hidup argo jalan terus. Kalau kita mau berhenti sebentar, lah siapa yang membayari Bapak Ibu? Makannya, tempat tinggalnya lagi tuh. Doa, cari kehendak Tuhan gimana. Akhirnya kita doa, terus kita tetap networking di sana. Tuhan tolong, kita dari Sydney, kita ke Melbourne. Untuk supaya mentalnya nggak down, saya ajak istri saya ke Melbourne, mau ngunjungin saudara, tetapi saya katakan, nggak usah dulu lah, kalau kita di sana, kita boncos juga, makanya siapa yang biayai? Terus akhirnya dikenalkan satu orang, kita masuk ke Springfield, Robinville, itu daerah suburban dari Melbourne. Bapak Ibu nanti kalau baca di HBC, nah di situ saya cerita di situ. Dikenalkan seorang, akhirnya kita ditampung di sana, kita dikasihkan pekerjaan. Lihat, begitu mendarat, begitu sampai, langsung disuruh ke sana, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Stay strong. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Mau masalah seberat apapun, kalau saudara fokusnya itu pada kebenaran firman Tuhan, semua itu bisa engkau lalui. Saya sampai cerita kepada anak-anak, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, dari dulu sampai sekarang, dan selama-lamanya dia hidup. Amin. Nyata. Kita di sana dipelihara Bapak Ibu. Walaupun nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan fotonya, di mana saya, ya, teman saya yang ikut ke Robinville itu, sampai bingung, loh tempat tinggalmu kok enak ya? Loh enak apanya? Kita tinggal di kontainer, Bapak Ibu tahu kontainer ya? Kontainer yang di mana pelabuhan itu, kontainer barang, kita tinggal di rumah kontainer gitu, tapi bersih Bapak Ibu. Kitchen setnya ada, kompornya ada, pemanas ada. Yang penting itu apa? Klosetnya enggak buntu. Kalau klosetnya buntu, Bapak Ibu setengah mati, kita itu ada di ladang. Nah teman saya itu sampai heran, loh kok enak kamu ya? Kok bersih semua? Klosetku buntu, jadi kalau mau BAB Bapak Ibu, dia harus berjalan agak jauh untuk ke WC umum. Coba bayangin Bapak Ibu. Siapa yang minta supaya klosetnya kita bisa bersih, bisa lancar? Tidak pernah minta. Tapi karena apa? Karena kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka jalan. Terakhir Bapak Ibu yang harus tahu. Bapak Ibu itu harus percaya penuh bahwa Tuhan menginginkan kita itu untuk sukses. Karena apa? Karena kehidupan saudara dan saya ini adalah kehidupan anak-anak kerajaan Allah. Bapak di surga tidak akan pernah memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya. Lu anak kerajaan kok, masa saudara diberikan sesuatu yang malapetaka? Tidak mungkin. Itu sebuah privilege khusus anak kerajaan Allah. Kalau saudara bisa baca ya 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan di Yeremia 29 ayat ke-11, ya, dikatakan rancangan Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan damai sejahtera itu termasuk apa? Seutuhnya tadi, ada damai, ada kesehatan, ada kesuksesan, ada kemampuan saudara be strong di dalam semua pergumulannya Bapak Ibu.
Ada kebaikan dalam membangun relationship di antara sesama. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini relationship-nya dengan istri tidak baik, itu bukan maunya Tuhan. Koreksi diri. Bangun relationship dengan istri, dengan suami. Kalau Bapak Ibu mungkin suami istri baik, tetapi dengan lingkungan tidak baik, ayo, itu juga bukan maunya Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara itu akan memberikan apa? Damai. Akan memberikan apa? Kekuatan, stay strong. Loh, saya sampai saat ini Bapak Ibu ya, ketika di Surabaya, bos itu sampai telepon melalui istri kasih tahu, kapan Bani balik? Bani suruh balik aja di sini. Loh, sampai gitu. Di 2 tempat saya begitu. Kenapa? Saya tidak mau bertikai. Kita punya kebenaran firman Tuhan. Harus apa? Menjadi damai. Menjadi orang yang sukses untuk bisa bergaul dengan teman-teman. Tidak berkonflik. Semuanya berjalan dengan baik, bertanggung jawab. Itu successful. Bukan tentang uangnya, tapi tentang bagaimana kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kehidupan ini enggak lama, betul? Saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah kesibukan di sana, kita bantu orang juga. Ada yang satu tim dengan kita bekerja, karena dia pengeluarannya harus mensupport keluarga di negaranya, dia tidak punya uang. Pinjamnya ke siapa? Ke istri. Boleh enggak aku pinjam untuk makan? Nah Bapak Ibu, kita sendiri itu ya enggak berlebih-lebih. Sama istri apa? Kasih. Kasih. Saudara percaya, kita tidak pernah kekurangan kalau kita dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ketika istri libur, ada yang nawari kerjaan. Loh, kamu libur ya? Ayo ikut. Gajinya 2 kali lipat. Karena apa? Ini loh, fokusnya pada apa? Kebenaran firman Tuhan. Fokus pada apa? Memberi. Tapi jangan disalah-sangkakan, jangan disalahgunakan. Oh kalau gitu aku tak minjem aja ya. Wah itu beda cerita Besti, bukan gitu keles. Bukan konsepnya bukan seperti itu. Tapi ketika saudara mampu memberi, kasih. Saya cuma bilang sama istri, jangan ditagih. Kalau dia bayar, silakan. Kalau enggak, kita punya piutang pada Tuhan. Tuhan akan berikan. Dan itu terjadi. Saya kalau cerita gini bisa 1 semester Bapak Ibu ya ceritanya. Jadi kesimpulannya apa pagi hari ini? Bapak Ibu, kesuksesan dunia itu selalu berpikir tentang uang. Tapi kesuksesan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sukses seutuhnya. Hubungan saudara dengan suami istri baik, dengan anak-anak baik, Anda bisa menjaga anak dengan baik, bisa memberikan pengertian dengan baik, hubungan dengan sesama baik, hubungan dengan Tuhan baik. Itu kesuksesan. Saudara harus bisa berkorban untuk mengubah paradigma saudara. Pada waktu saya mau pulang, istri saya cuma berkata gini, aku kok kerasan di Sydney ya Bu? Loh ya sudah, kalau kerasan di Sydney, doa. Karena apa? Berarti kamu akan masuk ke lingkungan yang sama, toh? Yang Anda bertikai. Doa. Kita doa Bapak Ibu. Tuhan, ini istri tidak kuat, lingkungannya begini. Tapi kita kalau tidak kerja Tuhan, boncos. Ya kan? Enggak bisa. Tuhan tolong. Oke, akhirnya kita bersatu hati, kita doa, pesan tiket pulang ke Sydney. Karena saya sorenya harus pulang. Jadi mau enggak mau daripada istri tidak ada yang nemenin, tak ajak sekali. Oke, kamu bilang sama bos, kalau kamu datang. Bosnya, oke, if you come back, call me, we will discuss. Pulang Bapak Ibu ya, masuk Sydney. Lalu saya cuma ngomong sama istri, kamu telepon bos dong, kasih tahu konfirmasi kalau sudah datang. Istri saya jawab gini, nanti aja, nanti ketemu lagi sama supervisornya bingung, nggak enak. Ya udahlah, akhirnya saya sore pulang, dia besoknya baru telepon ke bos kalau sudah datang. Bos mengatakan apa? Besok kamu kerja ya, kamu kerja. Oke, berani kan?
Beranikan ya. Doa, Tuhan pasti buka jalan. Besoknya Bapak Ibu kerja sama bos ditempatkan di proyek yang baru tanpa ada supervisornya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa Tuhan itu ya, kalau mau menata ya, enak. Loh, ada kendala? Ada. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Stay strong. Saya sampai menangis di telepon istri. Wah, luar biasa Tuhan ya, buka jalan. Kamu enggak sama bos, kapan dapat proyek? Tanya aku, kapan? 1 minggu yang lalu. Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu, itu ketika saya masih ada di Melbourne, doa. Tuhan tolong. Kita enggak cari aneh-aneh, Tuhan tolong. Dan itu kejadian. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sama, Bapak Ibu. Percaya, enggak ada yang kebetulan, Tuhan pasti tolong. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.